Yo lo guys, nama gue Serangkan, dan setelah dapat berbagai masukan akhirnya ya ternyata suara gue kecil dan pembawaannya agak ini sih, agak kaku jadinya ya. Gue masih belajar dan segala kritik yang gue dapat atau masukan atau saran apapun sangat berarti buat gue, dan apapun itu gue nggak bakal anggap itu sebagai hate, tapi lebih kayak memperbaiki apa yang kurang dari gue, dan jelas yang kurang dari gue masih banyak. Di sini gue ingin bahas tentang game, masih tentang game yang akan diblokir itu, karena ya heboh, karena gue termasuk dalam kalangan gamer juga. Dan kenapa orang Indonesia kok apa-apa yang jelek dibuang, apa-apa yang jelek diblok. Jadi kayak gimana ya, solusi mudah aja sih, nggak mau ribet, nggak mau masuk dulu apa masalahnya dan baru ambil kesimpulan apa solusinya. Ya begitulah, makanya apa internet, website diblokir, Reddit, dan sekarang masuknya ke game yang sebenarnya komunitas yang sangat-sangat besar di Indonesia, dan di Southeast Asia juga Indonesia salah satu major gamernya, meskipun gamer gratis sih, cuma banyak juga yang bayar, dan user playernya itu besar banget. Dan kenapa pemerintah kok malah ngeblok? Hanya karena mengandung kekerasan. Men, gue bukan kasih tau ini, gue seorang diri aja, kayak Tara juga bilang, ya semua juga tau lah, di game itu ada rating, ESRB dan PG berapa gitu, ada rating, dan retail juga gak mau ikutan karena hukumnya gak jelas. Sedangkan yang di luar sana yang punya hukum untuk bikin peraturan, ngertinya cuma ini berbahaya, ini jelek, ini blokir. Men, gue gambar itu awalnya karena suka game, serius karena suka game. Gue bisa berprofesi sebagai ilustrator sekarang, dan gue bisa hidup dari sana, dari ngegambar. Itu awal mulanya dari game. Dan gue yakin gak gue doang, kakak gue juga programmer, suka nge-coding awalnya karena game, karena suka main game dan ingin bikin game sendiri. Nah kalau gue karena suka game, gue pengen bikin cerita gue sendiri atau mungkin game gue sendiri, ya apapun itu. Gue banyak terinspirasi dari game. Gue suka sejarah karena Assassin's Creed, padahal gue sebenarnya nggak suka sejarah sama sekali loh. Tapi sejak main Assassin's Creed, kekerasan kan itu berbahaya kan itu. Ya kalau buat anak-anak yang nggak ngerti apa-apa ya berbahaya, makanya ada rating. Kalau buat kita yang udah bisa berpikir jernih, itu tuh game. Kayak Assassin itu bunuh-bunuhan itu cuma game. Bisa ngerti lah, dunia nyata dan dunia game itu beda. Tapi kalau buat anak-anak ya sekali lagi karena rating, ada rating, dipisahnya berdasarkan rating. Nah kalau buat kita yang udah cukup dewasa main game kekerasan kayak gitu, hanya karena berbahaya bagi anak, kita nggak ada akses lagi ke sana. Padahal selain kekerasan ada ilmu yang diajarkan lagi, kayak sejarah. Gue baru tahu kemerdekaan Amerika itu baru tahu dari Assassin's Creed 3. Pelajaran mungkin ada, tapi gue nggak terlalu care sama pelajaran sejarah, nggak seru soalnya. Gue banyak belajar dari game lah. Era bajak laut itu ternyata di tahun 1700-an, dan revolusi Prancis, ya Assassin's Creed banget kan. Nah, selain kekerasan banyak hal baik kok. Hanya karena satu hal jelek, kekerasan yang sebenarnya hanya berlaku buat anak-anak aja sih. Terus segala konten positifnya kayak mengharumkan nama bangsa dalam game, misalkan Dota kan juga kekerasan. Coba pikir lagi, di Philippines yang sering kita hina-hina sebagai Tanginamu, pokoknya yang dulu beberapa tahun lalu ya Pinoy ya sumber cupunya gitu. Sekarang Indonesia yang sering ngatain itu malah berbalik jadi posisi Pinoy yang waktu itu. Yang pertama, Philippines Dotanya udah jalan banget, pemain internasionalnya yang masuk dunia tuh udah ada, sedangkan Indonesia apa? Belum kan? Nah gue nggak bisa nuntut karena gue juga bukan orang jago, bukan yang jago Dota juga, dan pemain-pemainnya ya mereka orang Filipina juga mungkin nggak didukung pemerintah tapi ada prestasi, sedangkan di Indonesia udah nggak didukung, dicegal juga, diblokir juga, udah nggak dukung diturunin lagi. Luar biasa kan negara ini. Jadinya ya balik lagi ke poin lu masing-masing. Gue yakin sih pada akhirnya nggak akan diblokir juga pada akhirnya, karena kalau sampai diblokir masalahnya bakal gede sih, karena komunitas ini besar. Ya segitu aja yang ingin gue bahas di vlog kali ini. Nah di sisi lain adalah gue pernah bekerja
ya magang sih di studio game lokal yang saat ini itu udah berkembang, tambah banyak dan tambah bagus. Meskipun belum ada yang triple A, tapi perjalanan itu adalah masih bertumbuh lah dan potensinya masih banyak. Dan kalau game di blok hanya karena ini mengajarin kekerasan, what the fuck man. Kalau pemerintahnya kagak bisa support bertumbuh ke atas itu lebih bakal susah lagi, karena ya jatuhnya ya inilah. Lagi ini di blok jadi serba terbatas sih. Nah, makanya kalau kreativitas dihalang-halangi dengan sensor, gak boleh ini, gak boleh itu, gimana mau ini, gimana mau apa, buat perubahan, semuanya dilarang. Jadi sih, tapi gue yakin kedepannya ya blok-blok ini pasti mudah-mudahan nggak sampai skenario terburuk itu, bahwa game-game yang ada kekerasan sedikit aja langsung di blok, langsung dihilangkan akses. Nanti mungkin 10 tahun lagi kita kayak menyalahkan lagi industri game Indonesia kemana, nggak bertumbuh, ya pemerintahnya yang jatuhin, pemerintahnya yang tembang sendiri. Jadi please lah, pemerintah yang punya uang triliunan itu semuanya ada di langit-langit itu pemerintah itu. Nah kalau nggak mau, misalkan yang paling mudah aja lah, nggak usah bayar pajak untuk industri kreatif kayak di Cina gitu. Jadi kayak perusahaan game ada kebebasan pajak, jadinya ya biarkan mereka bertumbuh dulu sampai udah besar, baru subsidi itunya hilang gitu sih. Cara mudah, cara yang tergampang aja gitu, bukan blokir sana blokir sini. Dan sampai jumpa di vlog gue yang berikutnya, bye bye.